Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. 3 informasi. Yang pertama, Arema FC kesampingkan rekor positif, waspadai perubahan PSBS Biak jelang laga di Stadion Kanjuruhan. Juga perihal nasib dari Pablo Oliveira setelah Arema FC memiliki pemain asing sebanyak 12. Dan selanjutnya tradisi Arema FC yang selama 3 musim beruntun melahirkan bintang muda. Rekor tidak pernah kalah saat melawan PSBS Biak pada kompetisi musim lalu tidak membuat Arema FC jemawa jelang laga 11 Agustus nanti. Singoedan mewaspadai klub berjuluk Badai Pasifik tersebut. Karena itu tim pelatih mewanti-wanti punggawa tim untuk melupakan hasil pertemuan sebelumnya. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengatakan PSBS Biak musim ini bertransformasi. Bukan kesebelasan yang sama seperti dihadapi Julian Guevara dan kawan-kawan pada BRI Liga 1 2024-2025. Pelatih asal Brasil itu meminta untuk seluruh punggawa tim tetap waspada. Mereka mendatangkan pemain baru, punya pelatih baru yang juga punya pengalaman dan pernah bermain di Kanjuruhan. Saya pikir ide permainannya akan jauh berbeda berdasar informasi yang dia terima dari asisten pelatih. Tim asal Papua tersebut punya daya juang tinggi, bekerja keras selama 90 menit untuk menang saat bermain away atau bermain home. Baginya, fighting spirit lawan harus menjadi perhatian. Dia mengingatkan kepada seluruh punggawa, tidak ada yang ingin kalah dalam laga pertama di kompetisi. Dia memprediksi situasi internal PSBS yang sempat terjadi tidak akan berpengaruh terhadap permainan PSBS. Klub yang identik dengan kostum biru dan putih itu. Dalam usaha menyiapkan tim untuk laga menghadapi PSBS tersebut, head coach Marco Santos menjabarkan tidak sekedar mengembangkan tim. Dia bersama tim pelatih juga sudah mulai mengumpulkan informasi terkait lawan. Mulai dari bagaimana hasil uji coba terbaru, sampai potensi-potensi bisa menyulitkan Singoedan raih hasil maksimal di laga pertama nanti. Kami memantau mereka dan mengamati permainan lawan PSBS Biak. Sebelumnya, Marcos selalu melakukan metode itu selama menjadi pelatih di Brasil. Baginya penting, punya bekal untuk mengantongi bagaimana kekuatan lawan sebelum pertandingan nanti. Lantas, bagaimana persiapan tim Arema itu sendiri? Pelatih berusia 46 tahun itu menjabarkan semua berjalan dengan baik. Saat ini intensitas latihan mulai diturunkan daripada sebelumnya, di mana intensitas sebelumnya sangat tinggi. Beberapa pemain perlu melakukan tambahan latihan di gyms. Kami fokus memperkuat aspek taktikal, tegasnya. Sementara itu, bagaimana nasib Pablo Oliveira pasca kedatangan Matheus Blade yang menjadi pemain asing ke-12 Arema FC pada musim ini? Arema FC yang telah memiliki 11 pemain asing, di antaranya adalah Lucas Frigeri, Pablo Oliveira, Julian Guevara, Dalberto, Luis Gustavo, Odivan Kuric, Yan Mota, Betinho, Valdesi Morera, Paulinho Muslin, serta Ian Puleo. Tentu saja, dengan memiliki 12 pemain, maka ada satu pemain asing Arema FC yang tidak bisa didaftarkan. Pasalnya, regulasi Super League 2025-2026 hanya boleh mendaftarkan 11 pemain asing. 9 masuk dalam daftar susunan pemain setiap laga, dan 7 yang hanya bisa turun ke lapangan. Jelas, apabila dari 12 pemain tersebut yang ada saat ini, Pablo Oliveira adalah satu pemain yang tidak akan didaftarkan pada musim ini. Pablo Oliveira saat ini menjalani pemulihan cedera. Sebelumnya, Pablo Oliveira mengalami cedera ACL yang didapat pada musim lalu. Cedera Pablo Oliveira terjadi pada pertandingan melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-30. Setelah itu, Pablo Oliveira absen dalam 4 pertandingan terakhir Arema FC. Pada musim lalu, Pablo Oliveira tampil dalam 27 pertandingan dengan mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Pablo Oliveira baru bisa didaftarkan Arema FC untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Menarik untuk kita lihat, pada putaran kedua nanti, dari 12 pemain asing yang dimiliki oleh Arema FC, bagaimana Arema FC menyiasati hal ini?
atau siapa yang akan dilepas ataupun akan dipinjamkan kepada klub lain. Kita akan lihat selanjutnya. Sementara itu, dalam 3 musim terakhir, Arema FC selalu memunculkan pemain muda yang bersinar di skuad Singoedan. Pada musim 2024-2025 yang lalu, Salim Tuharia mencuri perhatian. Sepak bola asal Maluku itu menambah daya gedor Singoedan. Baik itu saat berlaga di Piala Presiden 2024 dan kompetisi, Salim total menciptakan 9 gol dan 2 assist dalam 2 ajang tersebut. Performa positif itu membuatnya masuk nominasi sebagai pemain muda terbaik kompetisi bersama Arkan Fikri dan Ahmad Maulana. Sedangkan pada BRI Liga 1 2023-2024 sebelumnya, Ahmad Maulana mendapatkan spotlight. Didatangkan dari Persija dengan status pinjaman. Pemain dengan nomor punggung 19 itu mendapatkan berkah dari transformasi posisi. Bermain sebagai fullback kanan, dari sebelumnya ia bermain di posisi gelandang. Postback sayap kanan selalu menjadi miliknya saat dalam kondisi fit, dan siapapun pelatihnya. Statistik pemain asal Bandung itu bermain 16 kali saat kompetisi 2023-2024. Persentase Ahmad berlaga bertambah pada musim berikutnya. Tampil 24 kali di kompetisi dan menciptakan 1 gol dan 1 assist. Sementara pada musim sebelumnya, banyak pemain muda tim mencuri perhatian, mulai dari Ahmad Figo, Hamzah Titovani, sampai Arkan Fikri. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi percaya tradisi klub menelurkan pemain muda punya potensi akan terus berlanjut musim ini. Dia punya keyakinan itu karena tim punya stok young guns atau pemain muda yang bisa diandalkan, yang bisa menunjukkan performa bagus. Pemain muda tim musim lalu juga semakin matang. Harus kami akui, potensi tersebut yang membuat kami berkomunikasi dengan tim pelatih untuk tidak meninggalkan pemain muda yang ada dalam tim. Artinya tetap memberikan ruang untuk mereka berkembang. Saat regulasi kompetisi menetapkan klub berhak punya 11 legion asing, 7 diantaranya bisa bermain dalam 1 pertandingan, namun pemain-pemain muda tetap akan mendapatkan kesempatan. Klub selalu mempunyai program jangka pendek dan jangka panjang. Para pemain muda menjadi salah satu aspek masuk di target di tim kategori kedua tersebut. Karena itu, ia tidak ragu memberi kontrak Dimas Aryaguna yang sebelumnya bermain dengan Arema FC U20. Meski begitu, dia berharap punggawa muda Arema FC tidak cepat puas. Harus mempunyai rasa lapar untuk menunjukkan performa terbaik. Mereka harus memaksimalkan semua kesempatan, baik itu saat mendapatkan kesempatan berlaga dan menempa diri dengan para seniornya. Oleh karena itu, hal-hal itulah yang membuat Young Guns meningkatkan kemampuannya. Sementara di tempat terpisah, pelatih kepala Arema FC Marco Santos memastikan tidak akan melupakan pemain muda yang ada di tim. Dia sadar sepenuhnya punggawa tersebut merupakan aset klub Arema FC. Karena itu, dia akan membantu untuk meningkatkan kemampuan mereka. Regulasi juga mengharuskan kami memainkan pemain U23 di setiap laga, ujar Marco Santos, pelatih kepala Arema FC. Pasti kami akan memaksimalkan hal tersebut. Kita akan lihat di musim Super League ini apakah ada debutan pemain-pemain muda Arema FC yang akan muncul di Super League 2025-2026. Begitu kiranya update perihal 3 informasi nasib Pablo Oliveira setelah datang Matheus Blade, pemain asing ke-12. Dan juga Arema FC yang enggan meremehkan PSBS Biak kali ini meskipun dalam beberapa pertandingan sebelumnya selalu unggul atas PSBS Biak. Dan juga tradisi Arema FC yang senantiasa menelurkan pemain-pemain muda yang akan bersinar. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber, baik yang juga baru bergabung, atas keikhlasannya menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.